Halo, selamat datang di video kami berdua. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang hashing dan metode dasar dari hashing. Jadi yang pertama, pengertian hashing. Hashing adalah sebuah fungsi yang diimplementasikan untuk menyimpan kode yang cukup besar ke dalam indeks yang lebih kecil sehingga mempercepat pencarian. Nah, jadi di sini dapat dilihat di contoh, semisal ada kode buku yang seperti ini. Ini kan jumlahnya 7 digit, jadi diperpendek atau lebih kecilkan menjadi 3 digit. Seperti begitu, ini yang 7 digit dijadikan 3 digit, dan seterusnya. Kemudian, hashing juga digunakan agar dua buah kunci yang berbeda tidak mempunyai nilai hash yang sama. Nah, jadi misalnya kalau ada kode buku yang sama. Jadi misalnya kalau ada kode buku yang ini 2, ada buku kayak ini. Waktu di pembuatan indeksnya akan diubah nilainya. Semisal di buku pertama dengan kode buku seperti ini, indeksnya 101. Terus untuk di buku kedua yang memiliki kode buku yang sama, indeksnya menjadi 102, dan seterusnya. Nah, untuk metode hashing ini ada 3. Yang pertama itu ada metode pembagian, yang kedua metode mid square, dan yang ketiga merupakan metode penjumlahan digit. Jadi masuk aja, yang pertama itu adalah metode pembagian. Nah, fungsi hash ini digunakan fungsi modulus dengan persamaan. Seperti yang kita ketahui, modulus itu artinya sisa bagi. Nah, jadi fungsi dari metode pembagian ini adalah H dalam kurung K sama dengan K modulus M. Jadi HK ini dapat dikatakan sebagai hasil hashingnya. Kemudian K ini dapat dikatakan sebagai kunci awalnya, kemudian dimoduluskan dengan M. M ini adalah nilai pembaginya. Jadi langsung saja masuk ke pencontohannya. Nah, di sini kami menggunakan Excel sebagai pencontohan dari metode hashing. Jadi yang pertama itu metode pembagian. Seperti disebutkan tadi, ini rumusnya. Atau fungsinya H dalam kurung K sama dengan K mod M. Jadi semisal diberikan nilai M sama dengan 73. Kemudian ada nilai K1 yaitu 20.381 dan K2 19.482. Jadi dimulai saja. Untuk yang di K1. Jadi kita mulai saja di H. Di sini H dimasukkan nilai K1-nya, yaitu 20381 sama dengan, nah di sini sesuai dengan rumus lagi, masukkan nilai K1-nya, yaitu 20381 mod 73. Kemudian dicari hasil modulusnya. Kalau di Excel bisa dengan pakai fungsi mod. Nah, jadi ini hasil modulus dari 20.381 dimoduluskan dengan 73, hasilnya 14. 14 ini yang kemudian akan menjadi nilai hash untuk K1. Kemudian lanjut ke K2. Nah, hasil dari modulus 19.482 yang dimoduluskan dengan 73 adalah 64. 64 ini yang kemudian akan dijadikan nilai hashing untuk K2. Nah, sebenarnya untuk di metode pembagian ini dapat bervariasi untuk nilai M-nya ini bebas memilih di berapa saja. Semisal kalau diperlukan agar variasi nilai hashing itu lebih lebar, nilai M ini dapat dinaikkan, misalnya menjadi ratusan, misalnya 3 digit gitu, atau menjadi 4 digit, sehingga
nilai hashing yang dihasilkan akan lebih luas. Yang dimana tentu saja ini akan memperkecil kemungkinan terjadinya collision atau tabrakan. Kemudian untuk penjelasan metode lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dua metode lagi yang telah disampaikan tadi teman saya. Ada dua metode lagi, yaitu metode mid square dan juga metode penjumlahan digit. Yang pertama saya bahas di sini adalah metode mid square. Nah, dalam metode mid square ini nilai kunci diambil dan dikuadratkan terlebih dahulu. Jadi nilai kunci yang ditentukan awalnya itu kita kuadratkan terlebih dahulu, lalu kita cari nilai tengah dari hasil pengkuadratan tersebut. Seperti pada gambar di sini, untuk mencari nilai tengahnya, kita harus menghapus digit kiri dan kanan. Nah, dengan rumusnya itu H, K sama dengan 1. Untuk contohnya, kita coba. Nah, misalnya di sini saya ada dua kunci. K yang pertama 7352 dan juga 1121. Nah, 7352 ini akan saya kuadratkan terlebih dahulu. Setelah dikuadratkan, mendapatkan hasil 54.051.904. Karena di sini jumlahnya genap, jadi kita dapat menghapus digit dari kiri dan kanan tanpa menambahkan 0. Nah, jadi jika hasil dari kuadrat ini ganjil, maka di sebelah kiri, digit kiri, kita bisa menambahkan angka 0 agar hasil kuadratnya tersebut dapat bernilai genap. Jadi kita di sini misalnya mengambil 2 digit saja, kita menghapus 3 digit dari sebelah kiri dan kanan. Jadi kita mendapatkan nilai 51. Nah, untuk kasus yang kedua, ini nilai kuncinya adalah 1121. Jadi coba kita kuadratkan. Nah, dari hasil pengkuadratan dari kunci 1121 ini mendapatkan nilai 2256641. Nah, jadi di sini nilainya ganjil, yaitu 7 digit. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah menambahkan angka 0 pada digit di sebelah kiri agar bernilai genap. Nah, setelah mendapatkan digit genap, maka kita akan dapat menghapus digit kiri dan kanan lebih baik. Misalnya kita di sini mencari hasil mid square-nya menjadi 4 digit, maka kita hapus 2 digit dari kiri dan 2 digit dari kanan. Jadi hasilnya adalah 2566. Ini semakin banyak digit yang diambil, itu mid square-nya akan lebih baik. Jadi kita lanjutkan pada metode terakhir, yaitu penjumlahan digit. Nah, pada metode penjumlahan digit ini dilakukan dengan pemecahan kunci awal menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari beberapa buah digit. Kemudian kelompok digit tersebut kita jumlahkan. Apabila jumlah keseluruhan kelompok yang ada masih lebih besar dari banyaknya alamat yang dipakai, maka pemecahan dan penjumlahan digit tersebut terus kita lakukan. Nah, jadi kita langsung saja ke contoh agar lebih jelas. Sini saya menggunakan 3 contoh. Yang pertama ada 10.382. Kita pecah untuk metode penjumlahan digitnya. Misalnya kita pecah menjadi 1 digit ditambah 2 digit, 2 digit dan ditambah 2 digit. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita jumlahkan, mendapatkan hasil 86. Jadi
dari kunci 10.382 ini setelah digunakan metode penjumlahan digit hasilnya 86. Lalu untuk contoh yang kedua akan saya pecah menjadi, karena ini angkanya genap, jadi saya pecah bisa menjadi 2 digit ditambah 2 digit ditambah 2 digit. Nah, jadi di sini hasilnya 78, ya masih dalam 2 digit. Lalu untuk contoh yang ketiga, di sini ada angka 11829912 untuk kuncinya. Kita coba pecah menjadi 3 digit karena ini nilainya ganjil. Kita coba pecah menjadi 3 digit. Lalu kita coba jumlahkan hasilnya. Nah, hasilnya adalah 1095. Jadi perlu diingat pada penjumlahan digit ini sebenarnya untuk metode penjumlahan berapa digit akan kita jumlahkan ini itu bebas tergantung kebutuhan dan keinginan kita. Dan dari hasilnya ini juga bebas, misalnya 2 digit yang kita mau, kita biarkan saja menjadi 2 digit. Dan ini misalnya 4 digit yang kita mau, kita biarkan menjadi 4 digit. Nah, jika kita memerlukan 3 digit, maka kita bisa menjumlahkan lagi dari 4 digit ini menjadi 1 digit di depan ditambahkan dengan 3 digit di belakangnya. Jadinya akan 1 ditambah 95. Nah, ini hasilnya akan menjadi 96. Jadi kita misalnya memerlukan 2 digit di sini, bisa kita proses lagi, dijumlahkan lagi. Itu kita mendapatkan 96, dia akan mendapatkan 2 digit. Itu tergantung kebutuhan dan keinginan kita menambahkan. Nah, mungkin sekian dari metode hashing. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan maaf jika ada kesalahan dan pengucapan yang kita ucapkan. Om Santi 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 Om.